wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Farid. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ayu Andira dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya bersama Kak Farid. Kak Farid merupakan mahasiswa UGM dan ia aktif dalam organisasi. Tidak hanya itu, dia juga sukses di dunia lomba ilmiah, kegiatan sosial, hingga dunia profesional melalui magang. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara kali ini, Kak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, boleh. Kak Farid dikenal aktif di berbagai bidang organisasi, kepanitiaan, magang, sampai public speaking. Ya. Tapi yang luar biasa, kakak juga berhasil menjuarai berbagai lomba tingkat nasional. Nah, mungkin Kak Farid bisa menjelaskan apa kunci kakak dalam membangun prestasi di tengah banyaknya kesibukan. Oke, jadi kalau menurut saya ketika hanya menjalankan perkuliahan itu menurut saya itu flat aja gitu. Jadi kayak masa sih kita cuman kuliah aja, kuliah pulang, akhirnya karena memang udah kita juga di perkuliahan belajar ilmu yang kita dapatkan, so akhirnya bagaimana cara memanfaatkan itu semua, akhirnya saya mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu. Nah, menurut saya dengan kita mengikuti lomba-lomba kayak lomba bisnis plan atau karya tulis ilmiah, itu tuh dapat melatih banyak skill dari kita dan juga menambahkan pengalaman. Jadi kalau menurut saya daripada hanya kuliah pulang, saya lebih suka untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Farid sempat menjadi juara tiga lomba bisnis plan se-Indonesia dan finalis Olimpiade Ekonomi tingkat nasional. Apa yang paling kakak pelajari dari pengalaman mengikuti lomba-lomba besar seperti itu? Oke, pelajaran yang saya dapati mengikuti banyak kegiatan-kegiatan lomba di luar tuh tentunya saya dapat pengalaman dan saya juga dapat berteman dengan orang baru, dan juga dari lomba-lomba tersebut ternyata banyak hal yang bisa saya pelajari dari mereka, dari cara mereka menyampaikan teori mereka yang mereka lombakan, kemudian dari cara mereka berbicara, dari cara mereka berbaur dengan yang lain. Itu semua adalah hal-hal baru yang saya pelajari ketika mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan juga ternyata mereka juga memiliki struggle sehingga mereka men-challenge dirinya. Nah, saya mempelajari itu dari teman saya lomba. Ternyata kita harus berani untuk challenge diri agar bisa bersaing dengan orang lain seperti itu. Oke. Selain akademik dan lomba, Kak Farid juga sering menjadi Master of Ceremony di acara resmi dan juga Open House UGM, kemudian hingga kegiatan nasional. Apa peran public speaking dalam perjalanan prestasi kakak? Apakah itu juga berpengaruh dalam kepercayaan diri kakak di dalam lomba dan organisasi? Oke, menurut saya tentu itu sangat berpengaruh karena public speaking adalah poin penting yang harus saya pelajari ketika ingin menjadi Master of Ceremony. Karena di Master of Ceremony benar-benar mengajarkan kita bagaimana cara improvisasi, terus bagaimana cara menyenangkan suasana, dan itu semua dipelajari di dalam skill public speaking. Nah, tidak hanya di MC di lomba juga saya banyak belajar tentang public speaking, dari cara mereka menyampaikan teorinya mereka seperti itu. Jadi ternyata public speaking ini sangat berpengaruh ke berbagai bidang seperti itu. Dari banyaknya pengalaman magang kakak, baik itu di bank syariah, lembaga keuangan, hingga komunitas sosial, pengalaman mana yang paling berkesan menurut kakak dan paling membentuk cara pandang kakak ke masa depan? Oke, kalau menurut saya hal yang paling saya pelajari dan juga untuk mempersiapkan diri ke depannya itu adalah ketika magang di Bank Kulon Progo, karena di situ saya benar-benar merasakan bagaimana menjadi karyawan yang sesungguhnya. Saya harus bangun mengikuti jam karyawan, terus liburnya juga harus mengikuti mereka, sedangkan ketika perkuliahan kita nggak full seharian dalam berkegiatan, kita ada space, kita ada istirahat dan segala macam. Sedangkan ketika di dunia pekerjaan benar-benar kita cuman jam istirahatnya bentar, kemudian lanjut lagi bekerja seperti itu. Dan mereka di dunia magang saya waktu itu, mereka memperlakukan saya sebagai the real karyawan, bukan sebagai anak magang seperti itu.
Dari banyaknya pengalaman kakak, mulai itu dari lomba maupun magang, tidak dipungkiri pasti Kak Farid mempunyai tantangan-tantangan. Nah, apa tantangannya dan bagaimana kakak mengatasi tantangan-tantangan yang sulit? Oke, tentunya tantangannya kayak yang tadi kita bicarakan, public speaking. Awalnya saya juga sangat buruk sekali dalam menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Public speaking saya tuh sangat-sangat menurut saya basic sekali, sehingga ketika berbicara depan umum itu selalu gugup. Hingga akhirnya, nah bagaimana cara saya untuk agar kedepannya bisa lebih baik? Nah itu saya belajar public speaking dalam lomba, terus kemudian beranikan diri untuk presentasi dan menjadi master of ceremony seperti itu. Kemudian struggle dalam mungkin di dunia magang saya, karena memang bekal yang saya dapatkan di kampus itu masih jauh, sangat jauh di dunia pekerjaan. Akhirnya saya improve lagi, saya memperbanyak. Jadi ada beberapa pelajaran yang saya tidak pelajari di kampus, tapi saya pelajari di dunia magang seperti itu. Oke, melihat dari pencapaian dan kontribusi Kak Farid, mungkin ada pesan yang akan ingin disampaikan kepada mahasiswa agar lebih bersemangat dalam berkarya dan untuk tidak takut mencoba. Oke. Kalau dari saya percaya semua mahasiswa itu punya potensi, punya bakat, dan punya keunikan. Nah, saya sangat sarankan sekali untuk kalian temukan hal itu agar kalian bisa improve diri kalian. Nah, cukup satu hal yang kalian temukan keunikan dalam diri kalian, kalian jadikan itu sebagai branding kalian, dan saya rasa kedepannya itu bisa membantu kalian di dunia manapun, di industri ataupun di akademik dan lain-lain. Jadi memang gali potensi setiap orang itu beda-beda, tapi ada hal dari perbedaan itu bisa menjadi sesuatu seperti itu. Oke, terima kasih Kak Farid. Mungkin untuk si wawancara ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sendiri merasa sangat termotivasi dan semangat untuk Kak Farid dalam menjalani peran sebagai mahasiswa yang aktif, produktif, dan semangat kontributif. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat menjadi bekal dan membentuk semangat baru bagi mahasiswa lainnya yang sedang mencari arah dan motivasi. Semoga Kak Farid selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan aktivitas, dan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.